Mohon tabib sakti Chu turun gunung. Keluarga Wang Beiliang bersedia mempersembahkan 1 juta keping emas, 10 juta batu giok. Mohon tabib sakti Chu turun gunung. Keluarga Liu Changhai mempersembahkan 10 naga, perhiasan tak terhitung mohon tabib sakti Chu turun gunung. Keluarga Meng wilayah barat mempersembahkan 10 villa ribuan hektar padang rumput. Mohon tabib sakti Chu turun gunung. Kami bersedia melayani seumur hidup. Mohon tabib sakti Chu turun gunung. Sudah memohon 3 hari, mengapa tabib sakti masih tidak mau menemui kita? Ahli medis nomor 1 di dunia leluhur pendiri 10 tabib ternama. Kau pikir bisa menemuinya semudah itu? Jika keluarga Meng tak kuasai wilayah barat, kami pun tak akan punya kualifikasi untuk tahu nama tabib sakti. Nalanian memohon bertemu tabib sakti Chu. Tak disangka, bahkan keluarga Nalan dari negeri Ye pun datang. Keluarga Nalan yang sangat tersohor itu membawa hadiah yang begitu menyedihkan. Beraninya kau menghina keluarga Nalanku. Ini gelang dari karang merah yang harganya tak ternilai. Cih, lihatlah itu. Tabib sakti bahkan tak mau menemui kami, memangnya kau siapa? Di dunia ini ada karang merah yang begitu utuh, apa tabib sakti Chu tak tertarik juga? Tapi kakek sudah tidak bisa menunggu lagi, karena tabib sakti tak mau menemuiku. Maafkan kelancanganku. Sialan, siapa itu? Mengacaukan kesenanganku saja. Mohon bertemu tabib sakti Chu. Astaga, siapa mereka ini? Jangan sampai merusak istri 2 dimensiku. Bahkan Dewa Perang Maoshan atau Raja Perbatasan pun tak berani selancang kalian. Syukurlah istri-istriku tidak apa-apa. Kalian datang mencari tabib sakti, mau apa sebenarnya? Anda adalah Dewa Chu. Hei, hati-hati. Tabib sakti ini tak mengambil keuntungan darimu, kau sendiri yang menabrakku. Mohon tabib sakti turun gunung selamatkan kakek saya. Keluarga Wang Beiliang siap melayani tabib sakti. Keluarga Liu Changhai siap berkorban demi tabib sakti. Keluarga Meng wilayah barat bersedia. Hentikan semua ini. Urusan duniawi bukan urusanku. Sebaiknya kalian pergi saja. Aku tak mau turun gunung. Di bawah sana banyak masalah. Kami mohon tabib sakti. Sihir tubuh. Sudah kubilang tak mau turun. Apa kalian semua tuli? Keluar. Jangan paksa aku pakai ilmu dewa. Mereka benar-benar tidak tahu di puncak Gunung Longhu ini, siapa sebenarnya yang berkuasa. Master. Master, bagaimanapun juga aku ini. Tabib sakti nomor 1 dunia. Berikan aku sedikit harga diri. Cuma tahu main game saja. Bawa 6 surat nikah ini. Pergi turun gunung dan menikah. Tahun depan di waktu ini, jika tak ada cucu murid akan aku usir dari perguruan ini. Jangan begitu, Master. Aku kan murid kesayanganmu, tega sekali mengusirku begini, Master. Turun gunung ya, turun saja. Kenapa Pak Tua itu marah? Master, jaga diri baik-baik. Pak Tua Bau itu tidak memberiku sepeser pun, malah menyuruhku cari orang. Hei, ada orang bisa numpang mobil? Chen Fei Fei, kamu yang tidak laku, aku kan sudah punya tunangan. Tunangan? Kurasa kakekmu takut kamu tidak laku. Makanya dia menjodohkanmu. Kita tumbuh besar bersama kamu, bahkan belum pernah pacaran kamu itu wanita tidak laku yang sudah tua. Siapa yang kamu sebut wanita tua? Seolah kamu pernah pacaran saja. Kalau aku,
pasti akan mencari orang yang kucintai baru menikah. Soal tunangan itu, kalau dia berani datang akan kupatahkan kakinya. Bagus sekali. Kalian berdua. Aku Cu Liu Feng, apa yang kalian bicarakan tadi sudah kudengar semua, biar aku bicara adil. Nona cantik ini meski punya tunangan tapi dia tidak pacaran, itu namanya menjaga diri. Benar sekali. Lalu aku, Kamu sepertinya memang tidak laku. kamu, Hei, dengar tidak, dasar wanita tua tidak laku, aku pergi dulu ya dah. Cantik, boleh aku numpang mobilmu? Aku juga mau turun gunung searah. Cantik. Hei. Malah pergi, padahal tadi aku membelanya. Siapapun yang menikahinya sial. Fan Yao Yao tunggu pembalasanku. Tadi Fan Yao. Fan Yao Yao. Nama ini terdengar sangat tidak asing. Bukankah ini nama di surat nikahku? Ah, jadi kamu tunangannya Yao Yao? Bukankah tadi dia bilang mau mematahkan kaki tunangannya? Aku mau batalkan tunangan. Tunangan Fan Yao Ya, aku harus memeriksanya dulu. Memastikan dia bukan pria brengsek. Ikutlah denganku, aku butuh pengawal. Kamu mau tidak? Aku pengawal. Biarpun aku mati kelaparan dan guling-guling dari bukit ini, aku tidak akan jadi pengawal. $200.000 sebulan. Hahaha. Aku paling suka jadi pengawal, apalagi untuk orang sepertimu, pengawal wanita cantik. Cantik, kita mau kemana sekarang? Ke keluarga Chen. Pesta ultah kakekku. Fei Fei, akhirnya kamu datang. Wuxian berhenti menggangguku, bisa tidak? Fei Fei, aku benar-benar menyukaimu. Tuan Muda Wu, Anda baik-baik saja? Itu kamu. Kamu kenal dia? Ayah dan ibunya adalah saudara jauh kami. Saat bocah ini 3 tahun dia kena penyakit aneh. Ayah ibunya di depan pintu berlutut 3 hari 3 malam. Akhirnya, gantung diri di depan pintu. Benar-benar sial sekali. Lalu bocah ini setelah orang tuanya mati, masih tidak mau pergi, malah makan sampah di sini. Biar dipukul atau dimaki dia tidak menangis. Sampai akhirnya entah siapa yang memungutnya. Wu Xian. Keluarga Wu. Kamu putra Wu Tianyu. Aduh, si pembawa sial ini benar-benar menjijikkan, untung tak kuberi tumpangan. Bocah, datang memungut sampah lagi ya? Pantas saja tadi aku terus mencium bau aneh. Di hari bahagia ini datang pembawa sial begini, Tuan Besar Chen, sungguh malang. Wuxian, jangan keterlaluan, dia sekarang pengawalku. Oh, hebat juga nasibmu bocah. Anjing liar pun punya majikan. Fei Fei, karena dia adalah pengawalmu, soal dia melukaiku. Bukankah kamu harus tanggung jawab? Hari ini akan kubuat kamu merasakan dahsyatnya pelet ini. Hei, bocah nakal, beraninya berbuat mesum di siang bolong begini. Aduh, Tuan Muda Wu, cepat suruh anak buahmu, usir dia dari sini sekarang juga. Fei Fei, tunggu sampai aku menghajar orang ini sampai cacat. Akan kucarikan pengawal baru untukmu. Serang dia. Rahasia semesta, sumber segala energi. Tubuh bercahaya emas, menyelimuti seluruh raga. Mantra emas tingkat 6, wujud energi. Pergi. Wu Xian, kau sungguh sangat kejam, beraninya pakai pelet serendah ini. Apa kau tahu, begitu pelet ini masuk ke tubuh, hanya dengan teratai salju dari puncak Zhu, 1000 tahun baru bisa sembuh. Pelet apa maksudmu? Jangan asal bicara ya. Cu Liu Feng, tolong aku. Oh, biar aku bantu. Hei, beraninya kau meraba-raba? Pergi sana. Pengawal, patahkan tangannya sekarang. Hati tenang bagai air jernih adalah hati tanpa hembusan angin, mantra tenang. Tidak ada yang berani ya. Biar aku sendiri. Pergi. Apa yang terjadi padaku tadi? Sudah tidak apa-apa. Tampan. Ayo peluk aku. Peluk aku dong. Tampan, peluk dong. Peluk dong. Hahaha.
Sayang sekali serangga gunya mati. Kalau tidak, kau akan jadi wanita selamanya. Kau... Melamar adalah hal yang lebih penting. Nanti aku akan perhitungan denganmu. Hari ini, di pesta ultah Paman Chen yang ke-60 di hari yang sangat membahagiakan ini. Aku, Wu, punya hal besar untuk diumumkan aku, grup Wu. Satu-satunya penerus. Secara resmi melamar Nona Chen Feifei. Putra grup terbesar di kota Jiang. Bisa melamar Feifei keluarga kami itu adalah keberuntungan luar biasa baginya. Aku yang mengatakannya, apa ada yang keberatan? Aku keberatan. Dasar anak haram yatim piatu tak terdidik. Berandalan, beraninya bicara di sini. Setelah pesta ultah berakhir, tunggulah di penjara. Bocah, anggap saja hari ini aku kasihan padamu. Biar kutunjukkan dunia padamu. Paman Chen, aku yang muda ini menyiapkan beberapa hadiah sederhana untuk merayakan ulang tahun Anda. Kemari bawa hadiahnya. Yang pertama, uang tunai $5 million. Yang kedua, dari Gunung Changbai yang langka sebatang ginseng bisa membuat panjang umur. Yang ketiga, tahun Disin. Karya asli Marga Chao selembar lukisan Lao Jitu. Yang bermakna semangat tua yang bercita-cita tinggi. Yang keempat, 1 unit villa Gria mewah Lijiang. Ambillah kunci ini, Anda bisa menempatinya malam ini juga. Yang kelima, Kosong. yang ini sengaja aku undang dari negeri Yenona muda kaya dari keluarga Nalan. Nalan Yan untuk merayakan ultah Anda, apakah Anda puas dengan ini? Dari semua kekayaan dunia, 6 bagian milik Nalan, keluarga Nalan Negeri Ye, terhadap keluarga Tuan Muda Wu juga sangat memandang tinggi ya. Sejujurnya pada Anda, mulai tahun ini, semua bisnis Nalan di kota Jiang sudah jadi agen keluarga Wu saya. Bisa bekerja untuk Nalan. Sungguh sebuah kehormatan besar. Ada orang jadi anjing orang lain tapi malah merasa sangat senang. Karena begitu aku juga beri tuan besar 1 hadiah. Kau mau beri hadiah? Jangan-jangan kau memungut botol plastik di jalanan ya? Ini ya hadiah yang kudapat di gunung. Sudah kuisi energi Xuanyang. Dibanding barang-barang mereka ini jauh lebih berharga. Kakek, Lihat apa yang telah kau perbuat. Tidak mungkin batu giok ini tak seharusnya melukai tubuh. Biar ku periksa nadi Pak Tua. Lepaskan tanganmu darinya. Tadi saat di luar sana kau fitnah aku pakai pelet. Sekarang kau buat tuan besar jadi seperti ini, kau pembawa sial sekali. Chu Liu Feng, kau benar-benar orang kampungan. Apa ini giok? Semuanya, tolong perhatikan baik-baik ya. Jika ini benar-benar batu giok, di atasnya seharusnya ada pola yang mirip seperti noda gula. Tapi yang satu ini sangat bersih, persis seperti sepotong kaca. Tunggu dulu. Ini memang cuma kaca. Kau beli dari kaki 5 ya? Orang ini bukan cuma pecundang tapi juga seorang penipu. Pola di dalamnya itu. Sudah kuubah dengan energiku. Apa? Kau kebanyakan baca novel fantasi ya? Sampai bawa-bawa energi dan tenaga dalam. berhenti bertengkar. Siapapun tolong selamatkan kakekku. Feifei, jangan khawatir. Nona Nalanyan akan segera tiba, dia adalah salah satu dokter ternama di dunia. Dia itu tak pantas jadi pelayanku. Feifei, minggirlah, aku akan selamatkan kakekmu. Chu Liu Feng, apa kau takkan puas sebelum kakekmu mati? Aku... Chu Liu Feng, kau seperti badut sirkus berakting di depan kami. Apa kau tidak lelah? Anjing liar pemakan sampah. Selain berpura-pura jadi badut, apa lagi yang bisa dia lakukan? terpaksa pakai cara kasar, minggir. Oh haha, sekarang aku tahu masalahnya. Feifei suruh kakekmu nanti kurangi nonton video itu. Sudah tua tapi kurang energi, dia takkan sanggup menahan energi Xuan yang milikku. Dasar mesum, apa yang kau bicarakan? Tahu masalahnya jadi lebih mudah. Kakek, ada apa denganmu? Gawat, Tuan Besar Chen berhenti bernapas. Kakek, Tenang saja, ini teknik kendalikan roh. Jiwa Tuan Besar terlalu lemah tak kuat menahan energi Xuan. Yang jadi aku mengeluarkannya untuk dipulihkan di telapakku. Dan segera akan ku kembalikan. Chu Liu Feng, apa kau ingin Tuan Besar mati? Panggil Nona Nalan cepat, sisanya serang dia.
Nona Nalan, Anda akhirnya sampai. Ada apa sampai terburu-buru begini? Nona Nalan, di dalam ada orang bernama Chu Liu Feng. Dia membuat Tuan Besar Chen meninggal. Kamu yakin dia mengaku sebagai Chu Liu Feng? Dia juga bilang Anda jadi pelayannya pun dia tidak mau. Berani menipu pakai nama tabib sakti, bahkan membunuh orang. Cepat bawa aku masuk, aku takkan melepaskannya. Silakan lewat sini. Tadinya kupikir kau punya kemampuan. Sekarang kau membuat kakek Fei Fei. Jadi seperti ini. Pas sekali memberiku alasan untuk menghancurkanmu kau ini. Masih saja si bodoh yang otaknya penuh sampah. Kusarankan sebaiknya jangan menyerang. Meski tangan ini sedang menjaga jiwa Tuan Besar Chen, tidak bisa pakai tenaga dalam, tapi menghadapi kalian, satu tangan saja cukup. Hei, kalian dengarkan. Kau sendiri yang bilang, kau tak bisa pakai jurus aneh itu lagi. Ayo semuanya serang dia. Nona Nalan tiba. Nona Nalan. Aku ingin lihat siapa yang berani mengaku sebagai tabib sakti. Nona Nalan. Kuharap Nona Nalan turun tangan sendiri hancurkan bocah yang tidak tahu diri ini. Nalan Yan tidak tahu tabib sakti datang tadi sudah bicara lancang. Mohon tabib sakti memaafkan. Aku menggunakan nama seniorku berkelana selama berhari-hari. Ternyata ada yang mengenalinya. Nona Nalan, bangunlah. Ilmuku belum sempurna. Tuan Besar Chen belum sadar juga. Mari kita lihat. Apa yang terjadi pada Tuan Besar Chen Zongguo? Kakekku tadi melihat batu giok ini lalu muntah darah dan pingsan. Lalu kemudian orang yang mengaku Chu Liu Feng ini mengobatinya sampai napasnya hilang. Ternyata ini adalah giok kuno dari tangan tabib sakti. Keluarga Chen ini punya hubungan dekat dengan tabib sakti, jangan cemas biar kulihat. Aduh, apa yang terjadi padaku? Sebenarnya ini. Syukurlah Tuan Besar Chen sudah pulih. Kedepannya keluarga Chen, kalian harus sering menjalin hubungan dengan keluarga Nalan kami. Nona Nalan, sepertinya keluarga Chen kami tidak punya hubungan dengan kalian. Keluarga Chen kalian beruntung karena berkah dari seorang orang mulia di sini. Orang mulia? Mungkinkah itu dia? Nona Nalan, apa kabarmu? Benar saja orang mulia itu adalah Wu Xian. Wuxian, apa kau sangat akrab dengan Nona Nalan? Sampai berani sok dekat begini? Wu Xian, apa kau tahu kesalahanmu? Mohon maafkan saya, Nona Nalan. Chu Liu Feng adalah saudara jauh keluarga kami. Dia mengacau di pesta ulta hari ini, mengganggu suasana hati Nona Nalan. Tolong beri saya waktu 1 menit untuk menyingkirkan sampah ini. Apa? Menyingkirkannya? Tahukah kau dia dari puncak Gunung Longhu? Nalan Yan, jika ingin aku menyelamatkan kakekmu, jangan ungkapkan identitasku. Jangan hanya menonton saja. Patahkan tangan dan kaki. Chu Liu Feng sekarang juga, lalu buang ke tempat sampah. Baik. Wu Xian, kau sudah ditampar tapi masih belum kapok juga. Nona Nalan, apa maksud dari semua ini? Keluarga Wu kalian adalah perwakilan keluarga Nalan. Satu-satunya di kota Jiang, segala tindakan kalian mewakili citra dari keluarga Nalan kami. Sebelumnya kau menggunakan nama besar keluarga Nalan untuk menindas orang lain. Sekarang kau ingin mematahkan kaki kerabatmu sendiri. Dengan perilaku seperti ini, mana mungkin bisa bekerja untuk kami? Nona Nalan, saya mengakui kesalahan saya. Maaf saja tidak cukup, kecuali aku melihat penyesalanmu. Tapi sebelum itu terjadi, keluarga Nalan kami akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Wu. Kerja yang bagus, pergilah dulu, nanti aku akan mencarimu bicara soal kakekmu. Selamat jalan, Nona Nalan. Keluarga Nalan ini begitu saja membuang keluarga Wu Jiangcheng. Hanya karena seorang pengawal, Nona Nalan sampai bisa semarah itu. Chu Liu Feng, dasar kau orang tak berpendidikan, kau sudah membuat Nona Nalan marah. Kerugian yang kau timbulkan pada Tuan Muda Wu, bagaimana kau akan menggantinya? Kenapa kau sebagai wanita malah membela orang luar? Bukankah Nona Nalan baru saja mengatakannya? Itu karena Wu Xian menggunakan nama keluarga Nalan untuk menipu orang dan menindas yang lemah. Apa hubungannya denganku? Tidak mungkin. Setiap tahun keluarga Wu mengelola aliran dana bisnis keluarga Nalan lebih dari 10 miliar dolar. Bagaimana mungkin Nona Nalan, karena masalah sepele ini, bisa melampiaskan amarah padaku? 10 miliar dolar. Apa 10 miliar itu banyak? Dulu ada berapa banyak orang yang rela memberikan 10 miliar dolar hanya demi memintaku menjadi seorang tamu agung di keluarga mereka? Siapa yang buta sampai mencarimu jadi tamu agung? Mungkin mereka hanya butuh penjaga rumah dan menjadikanmu anjing penjaga. Yao bicaramu keterlaluan. Bagaimana jika dia memang orang mulia yang dimaksud Nona Nalan? Fei Fei,
Jangan-jangan pemuda miskin ini sudah mengguna-gunaimu? Dia baru saja mencelakaimu dan kakekmu, tapi kau malah membelanya seperti ini? Orang mulia yang dimaksud Nona Nalan pasti adalah aku. Kejadian kali ini hanyalah sebuah ujian dari Nona Nalan untukku. Setelah melewati ujian ini, aku yakin aku Wuxian pasti akan bisa masuk ke lingkaran inti keluarga Nalan saat itu tiba. Kau mulai bermimpi lagi ya? Chu Liu Feng, Ya, tunggu sampai aku mendapatkan kembali dukungan dari keluarga Nalan. Sekarang aku lepaskan kau dulu. Saat waktunya tiba, aku sendiri yang akan mengirimmu menemui orang tuamu yang miskin itu. baiklah aku akan menantikannya. Tuan Besar Chen, karena Nona Nalan sudah bilang ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga Chen, maka aku sebagai agen kota Jiang ini harus menunjukkan rasa hormatku, bukan? Tuan Muda Wu, apa maksud Anda dengan ini? Aku Wuxian adalah seorang pengusaha. Jika ingin menunjukkan ketulusan pasti akan mulai dari sisi bisnis begini saja. Keluarga Wu dan keluarga Chen masing-masing mengeluarkan setengah uangnya. Kita akan di kota Jiang membangun sebuah resor yang baru. Dengan begitu, agar keluarga Chen dan keluarga Nalan hubungannya bisa menjadi lebih akrab lagi. Bagaimana menurut Anda? Aduh, itu benar-benar sangat bagus. Tapi kekuatan finansial keluarga Chen tidaklah begitu besar. Anda tidak perlu khawatir soal uang. Untuk proyek ini, Anda tidak perlu keluar uang sepeser pun. Setelah resor selesai dibangun, berikan aku setengah keuntungan tahunan, sampai semuanya lunas terbayar. Ada hal yang menguntungkan begini. Bukankah ini sama saja memberi uang gratis? Benar Tuan Muda Wu, hal yang sangat menguntungkan ini, aku Chen Songguo hampir tidak bisa mempercayainya. Tidak ada yang perlu diragukan. 3 hari kemudian, keluarga Chen hanya perlu mengutus Chen Feifei ke anak perusahaan keluarga Wu Group Xingyue. Untuk tanda tangan kontrak, maka urusan kita ini akan selesai. Oh, baiklah kalau begitu. Aku berterima kasih dulu pada Tuan Muda Wu. Kakek aku tidak mau pergi. Demi keuntungan yang sangat kecil, kau berencana menjual cucu kandungmu sendiri. Tuan Besar Chen, sebagai kepala keluarga ini, kalau tahu begini akan kutaruh jiwamu ke dalam tubuh seekor anjing. Beraninya kau. Kau berani bicara sembarangan, menghina keluarga Chen-ku. Fei, usir dia keluar. Tak perlu mengusirku. Aku masih punya hutang budi. Aku akan pergi sendiri. Kau, Berhenti di sana. Chu Liu Feng, Ada apa? ambil $100.000 ini. Bukankah aku jadi pengawal? Apakah ini gajiku? Gaji apa maksudmu? Wuxian itu orangnya sangat picik. Ambil saja uang ini dan sembunyi di tempat lain. Dia tidak layak. Bahkan Raja Prajurit dulu tak bisa membuatku sembunyi. Jangan membual, kembalikan uangnya kalau begitu. Mulut bilang tidak takut, tapi ambil uangnya cepat sekali. Anggap saja ini sebagai uang muka gajiku. Lagi pula, aku bisa kungfu, jadi tak apa. Kau sungguh bisa? Ya, Tunjukkan padaku. hei, hati-hati. Anggap saja ini gaji di muka untukku, lagi pula aku jago kungfu kok. Kau benar-benar bisa. Iya, Coba tunjukkan. hei, hati-hati. Dilihat-lihat anak ini tampan juga. Wah, tubuh wanita ini bagus sekali. Lihat apa kau? Haha, aku jago kungfu, kau tak percaya. Dasar bermulut manis. Pikirkan baik-baik jika kali ini kau tak sembunyi. Nanti kau harus hadapi balas dendam Wuxian. Tenang saja, si Wuxian itu bisa kuhadapi dengan satu tangan. Tapi, dia memang sangat licik, sebaiknya kau bujuk kakekmu jangan berurusan dengannya. Sudahlah, tak perlu pengawal sepertimu khawatir. Lebih baik kau pikirkan 3 hari lagi ke grup Xingyue bagaimana cara melindungiku. Tenanglah, bukankah kakekmu baru sembuh, cepatlah urus dia. Keluarlah, jangan sembunyi. Nalanyan menghadap tabib Sakti Chu. Kau dengar semuanya? Apakah Anda pikir saya mendengarnya atau tidak mendengarnya? Hei, aku hanya bertanya saja, tidak apa jika dengar. Bangunlah. Tabib Sakti Chu, aku tidak tahu transaksi antara Anda dan Nona Chen. Aku hanya tidak sengaja melihat proses Anda menolong kepala keluarga Chen. Tenang saja, aku tidak akan membocorkan rahasia Anda. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan, aku hanya menggunakan gerbang Feng Hou untuk meramal. Bahwa pada diri Chen Feifei ini, ada takdir besar yang bahkan aku iri.
Makanya aku jadi pengawalnya, untuk menjalin hubungan baik. Oh, ternyata begitu. Jadi saat Anda memintaku tadi membantu, keluarga Chen juga membantuku. Kelak kau harus lebih memperhatikan keluarga Chen, terutama Chen Fei Fei ini. Terima kasih atas petunjuk Tabib Sakti Chu. Baiklah, urusan keluarga Chen selesai, sekarang bahas penyakit kakekmu. Tabib Sakti Chu, Anda akhirnya bersedia menolong kakekku. Hei, jangan buru-buru berterima kasih Aku masih punya tunangan di sini, tidak bisa pergi ke negeri Ye. Lalu penyakit kakek? Ini untukmu meski khasiat obatnya agak berkurang, tapi seharusnya cukup. Ini adalah... Ini namanya pil kecil, bisa menjaga kakekmu lebih dari 3 bulan. Setelah urusan di sini selesai, aku akan selamatkan kakekmu. Pil kecil. Ada apa? Pil kecil harusnya cukup obati kakekmu. Ah, bangkitkan mati. Sembuhkan luka. Pil kecil, obat yang sangat berharga Anda berikan begitu saja. Tabib Sakti Chu, ini adalah sebuah kartu hitam anonim dunia. Ada 10 miliar dolar. Anda bisa pakai kapan saja. Sudahlah, ambil kembali uangnya. Ambil juga obatnya. Aku tidak sepelit itu. Tabib Sakti Chu, aku tahu Anda tak suka benda berbau uang ini. Jika Anda tak keberatan, aku bisa serahkan diriku. Berhenti. Kamu memang cantik tapi bukan tipeku ya. Tabib Sakti Chu, aku tahu Anda tak suka paras murahan sepertiku ini. Jadi, aku sudah bersiap khusus kemari. Aku yang seperti ini. Apa Anda puas? Hehehehe. Ini bagus, tidak aku punya tunangan baiklah. Kartu ini aku terima. Cepat-cepat pulang rumah untuk obati kakekmu. Saya patuhi perintah Tabib Sakti. Kenapa banyak asmara ya? Ramal diriku sendiri dulu. Wu Xian. Masih belum menyerah ya? Baik, aku pura-pura bodoh. Pancing ikan besar di belakangmu. Hampahan. Hei Nona Chen, Anda sudah datang. Manajer Y Anda sendiri yang menjemput saya. Anda kan di perusahaan Anda adalah penjualan nomor 1. Anda datang sendiri. Bukankah itu membuang bakat Anda? Lihatlah apa yang Anda katakan itu. Anda adalah tamu kehormatan kami. Ya, kontraknya sudah kami siapkan, mari kita masuk ke dalam. Apa maksudmu? Siapa kamu ya, Ha? Hari ini sepertinya yang punya janji hanya Nona Chen, Anda sendirian kan? Pintu perusahaan kalian ini terbuka, masa aku tidak boleh masuk? Coba kau lihat baik-baik. Apakah pintu ini sudah tertutup? Haha, lagi pula apa identitasmu itu? Pintu masuk grup Xingyue kami ini. Apa kau pikir bisa masuk sesukamu? Kemari. Kau mengataiku anjing ya? Hei, jangan bicara sembarangan, jangan asal bicara ya. Aku tidak bilang begitu loh. Tapi, pemahamanmu itu tidak salah juga sih. Beraninya mengatai aku Chu Liu Feng anjing, sepertinya gedung kalian ini sudah tidak kalian inginkan lagi. Aduh, aku takut sekali loh. Cukup. Manajer Y, dia datang bersamaku. Bisakah Anda menghargai saya sedikit? Karena ini demi menghargai Nona Chen, tentu saja akan saya berikan. Kalau begitu, lihat ke sana area ibu dan anak. Sebelum Nona Chen selesai urusannya, kau diam saja di sana baik-baik. Jangan pergi kemana-mana ya. Ini sudah keterlaluan aku. Cukup. Jangan membuat keributan. Kita kesini untuk urusan bisnis. Masuklah dulu. Kau ke area ibu dan anak ya. Jangan sampai salah jalan. Nona Chen. Tak disangka hari ini Tuan Muda Wu Anda datang untuk meninjau pekerjaan. Sebentar lagi Nona Chen akan datang tanda tangan kontrak. Kamu keluar dulu saja. Urusan perusahaan hari ini biar aku yang tangani. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Chen Fei Fei, aku ingin lihat bagaimana kamu lari sekarang. Hei, selamat datang Nona Chen. Kenapa Anda yang ada di sini? Mana Direktur Wang? Ini adalah anak perusahaan dari grup Wu, wajar saja jika aku ada di sini.
Hei, mau kemana kamu? Kontraknya sudah disiapkan, tinggal menunggu tanda tanganmu saja. Mana kontraknya? Duduklah dulu. Biar aku ambilkan. Lihatlah. Bagaimana tidak ada masalah dengan kontraknya, kan? Tidak ada masalah, berikan penanya. Baik. Tunggu sebentar. Keuntungan proyek kali ini, aku bisa kurangi 10%. Kenapa? Karena Grup Wu ingin menjalin kerjasama jangka panjang dengan Grup Chen. Ini adalah ketulusanku. Baik. Baik. Karena kontrak sudah ditandatangani. Mari kita rayakan dengan teh. Sebagai pengganti alkohol. Tunggu aku sebentar, aku akan ambil kontrak barunya. Ada yang salah. Teh ini bermasalah. Fei Fei, aku benar-benar menyukaimu. Turuti saja kemauanku ya. Ah, Fei Fei. Lepaskan aku. Fei Fei, aku sudah mengatur semuanya hari ini. Tidak akan ada yang masuk ke sini. Chu Liu Feng. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Ku bilang lepaskan dia. Fei Fei, Chu Liu Feng. aku di sini. Tunggu, kondisi Chen Fei Fei ini ada yang tidak beres. Hanya bisa totok saraf untuk menstabilkan kondisinya. Aku akan membawamu keluar. Mana orangnya? Tuan Muda, bagaimana kalian menjaga pintunya? Bagaimana dia bisa masuk? Aku tidak tahu. Bagaimana dia masuk? Aku terus mengawasinya, tapi sekejap dia menghilang. Apa katamu? Hajar dia. Hajar, aku peringatkan kau, ini wilayah keluarga Wu. Menyinggung keluarga Wu, besok kau akan dilenyapkan. Benar kan, Tuan Muda? Kekuatan keluarga Wu melampaui imajinasimu. Tuan Muda, dia cukup tahu diri, Anggap saja kau tahu diri. Ayo kemari kau ke sini. Sekarang pergi ke sana berlutut minta maaf pada Tuan Muda. Mungkin nyawamu akan diampuni. Benar kan, Tuan Muda? Keluarga Wu hebat sekali ya. Menyinggungku. Akan membuat kalian jadi debu. Siapa yang bisa membunuhnya akan kuberi $1 million. Tuan Muda, sebaiknya kita mundur. Anak ini agak aneh. Mundur? Aku. Benar. Wuxian dari keluarga Wu. Dipukuli di rumah sendiri, kau menyuruhku untuk mundur. Bukan, Tuan Muda, Tuan Muda. Kita tidak bisa menang. Keluarga Wu Jiangcheng kami kapan pernah dihina begini? Tenanglah. Chu Liu Feng. Kau harus mati. Tenanglah, Tuan Muda. Hanya segini kemampuanmu. Keluarga Wu Jiangcheng. Hanya sekumpulan badut. Siapa kau sebenarnya? Kau tanya aku. Pacar Chen Fei Fei. Chu Liu Feng. Kau yakin ingin melawan keluarga Wu? Baik, aku beritahu kau. Keluarga Wu kami menguasai seluruh dunia bawah kota Jiang. Karena kau ingin mati, aku akan membuatmu tak bisa melihat matahari esok. Percaya padaku. Aku ingin melihat siapa yang bisa kau panggil hari ini. Baik, tunggu saja ajalmu. Ayah, aku hampir mati dipukuli di rumah, cepatlah datang. Tunggu saja kau, tunggu saja ajalmu. Aku tunggu kapan saja. Aku tunggu keluarga Wu kalian. Aku ingin melihat keluarga Wu kalian punya kemampuan apa. Fei Fei, jangan khawatir, ada aku. Ada kamu, aku tidak takut apapun. Putraku,
Siapa yang memukulmu sampai begini? Ayah, itu dia. Chu Liu Feng tak hanya memukulku. Dia juga menghina keluarga Wu Jiangcheng kita, itu dia. Benar, Direktur Wu. Itu dia. Hanya kau dasar tidak berguna. Jadi kau yang bernama Chu Liu Feng. Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan sekarang? Tahu pun memangnya kenapa? Keluarga Wu Jiangcheng hanyalah sekumpulan badut saja. Tapi kepala keluarga Wu, Anda juga sama tahu putra Anda dipukuli. Malah datang sendirian saja, heh. Sepertinya Anda dan putra Anda sama-sama tidak punya otak. Baik, karena engkau mencari mati. Maka jangan salahkan aku. Chu Liu Feng, sebaiknya kita segera pergi saja. Fei Fei, tenanglah. Ada aku, mereka takkan bisa melukaimu. Jian Er, Ya. ayo pergi. Hah? Ayah, bukankah kau mau membalaskan dendamku? Benar sekali, kepala keluarga Wu mau pergi secepat ini. Bukan aku yang akan membalaskan dendammu. Lalu siapa? Kepala keluarga Wu. Yang harus kuhadapi hari ini adalah bocah ini, kan? Benar. Bocah gegabah ini cukup hebat. Anda harus berhati-hati. Tenang saja. Untuk membereskan orang, aku tidak perlu angkat tangan. Chu Liu Feng, kau tamat. Tahu, ini adalah Master Wu Chen yang khusus diundang keluarga Wu kami, ahli tingkat tinggi. Ah, Tuan Muda Wu terlalu memuji. Tapi dengan kekuatanku, menghadapi bocah yang masih ingusan ini benar-benar membuang tenaga saja. Bocah ingusan, apa kau kura-kura tua? Mau membandingkan siapa yang hidup lebih lama denganku? Aduh, beraninya dia. Haha, aku suka orang keras kepala sepertimu. Kita lihat nanti bagaimana kau berlutut memohon ampun. Jangan banyak bicara, tunjukkan kemampuanmu. Bagaimana? Bagaimana apanya? Apa kau tidak merasa tidak enak badan? Aduh, gatal sekali. Apa di kantor ini ada nyamuk? Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ini adalah bubuk tulang yang kubuat dari 9 serangga. Orang biasa jika terkena ini dalam 3 helaan napas, pasti takkan bisa melawan balik. Master Wu Chen. Oh, ternyata pengguna racun. Ya, kalau begitu jangan repot-repot. Keluarkan racun terkuatmu dan tunjukkan padaku. Bocah tengek. Akan kubuat kau merasakan apa itu racun yang mematikan. Ayah, apakah master yang kau undang itu benar-benar bisa diandalkan? Kau masih belum tahu kehebatannya pelet yang tadi malam itu adalah buatan Master Wu Chen? Ayah, pelet itu sama sekali tidak sehebat itu. Kurasa master ini hanyalah seorang amatir. Ini? Haha, master kau sudah tua renta, jangan sampai kelelahan ya. Siapa sebenarnya kau ini? Aku. Kenapa kau tidak keracunan? Master Wu Chen, kita bersiap lama demi saat ini, tapi penampilanmu hari ini membuatku sedikit kecewa. Baik, kepala keluarga Wu, karena kau berkata begitu, maka hari ini akan kutertaruhkan nyawa tuaku. Kepala keluarga Wu, Tuan Muda Wu, kalian pergilah dulu, takutnya nanti kalian terluka. Hei, Chu Liu Feng, kau tamat lihat saja sampai kapan kau bisa bersikap sombong. Bocah, racun kali ini cukup kuat kan? Racun ini kuat, tapi aku lebih penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Kau tahu sifat racun ini? Racun di dunia ini hanya ada 2 jenis. 1, untuk menakuti pemburu demi perlindungan diri. 2, yaitu membuat mangsanya sendiri kehilangan kemampuan untuk bergerak. Racun yang kau gunakan sebelumnya semuanya adalah tipe seperti itu. Tapi racun terakhirmu ini sungguh sangat menarik. Tapi kau tetap tidak tahu apa sebenarnya racun ini. Racunmu ini berasal dari dendam manusia. Saat kau merenggut nyawa orang, kau akan menyerap arwah kebencian mereka padamu. Tersimpan di dalam organ tubuhmu, membentuk apa yang disebut dendam. Dan saat ingin digunakan, cukup biarkan dendam ini keluar menembus tubuh. Ini adalah serangan mematikan terkuat. Bagaimana kau bisa tahu begitu jelas?
Ah, benar juga. Bagaimana aku tahu ya? Biar kupikirkan. Oh, aku ingat sekarang. Jurus ini, akulah penciptanya. Oh, aku ingat sekarang. Jurus ini, akulah penciptanya. Pak Tua, bagaimana? Bukankah jurusku ini hebat? Jurus apa? Mau kau gunakan untuk apa? Ini bisa membunuh orang? Dengar baik-baik. Jika kau gunakan cara ini untuk mencelakai orang aku akan melumpuhkan ilmu silatmu. Aku hanya ingin di kongres silat gertak saja mereka. Aku juga tidak akan benar-benar melatih jurus semacam ini. Kongres silat apa? Apa itu acara pertarungan bela diri itu? Ya, Hei, dengan kemampuanmu ini, bisa tidaknya kau jadi juara 1 di sana, masih belum tahu. Tapi kali ini, kau akan turun gunung ikut kongres silat. Harus hati-hati sedikit, jangan permalukan Gunung Longhuku. Master, tenang saja, aku di gunung bertahun-tahun bukan berlatih sia-sia. Turun gunung kali ini, aku akan buat mereka tahu kehebatan Gunung Longhu. Karena tekadmu sudah bulat, aku tidak akan menghalangimu. Tapi, kepergianmu kali ini, kau harus jaga dirimu baik-baik. Ya, jika dalam perjalananmu menemui masalah yang tak bisa diselesaikan, kembalilah mencariku. Baik. Hei, tak disangka baru menyelinap ke Gunung Longhu. Sudah dapat barang sebagus ini. Mustahil. Ini adalah jurus rahasia yang kudapatkan dari Gunung Longhu. Apa kau di puncak Gunung Longhu memungut gumpalan kertas bekas? Yang mencatat jurus ini, kita berdua benar-benar berjodoh ya. Kau adalah orang yang waktu itu bicara dengan Master Surgawi Tua. Chu Liu Feng. Sejak tadi, apa yang kalian bicarakan? Aku tidak bisa dengar. Aduh, bagaimana aku bisa melupakanmu, kau baik-baik saja. Aku akan membawamu pergi. Sebenarnya aku ingin membiarkanmu mati sendiri. Tapi masalahmu ini, karena jurus yang aku ciptakan, aku akan memberimu kesempatan untuk bertobat bagaimana? Mematuhi perintah Master Surgawi Muda. Lihat apa? Belum pernah lihat pria tampan ya, minggir. Master Wuchen, apa yang terjadi? Biarkan saja Chu Liu Feng pergi. Racunmu itu sangat hebat. Dia bisa menawarnya? Racunnya aku yang menawarnya. Ini tidak seperti yang kita sepakati sebelumnya. Tahukah kamu dia adalah murid luar Gunung Longhu? Gunung Longhu ini terkenal sangat protektif. Aku tidak berani cari masalah dengan mereka. Kalau begitu, sepertinya Master Wuchen tidak ingin menjadi tamu keluarga kami lagi ya. Kepala keluarga Wu, meskipun aku punya pengalaman di dunia persilatan, tapi dibanding Gunung Longhu itu beda jauh. Aku sarankan padamu, jangan macam-macam. Kita berpisah di sini, pamit dulu. Hei, ini Ayah, biarkan saja mereka pergi begitu saja. apa gunanya menahannya? Sampai sekarang, hanya bisa cari orang yang lebih hebat untuk basmi akarnya. Gunung Longhu ya. Aku juga akan cari seorang ahli dari Gunung Longhu. Hei, kalian dari mana saja? Yao Yao, cepat bawa kami ke kamarmu. Apa yang kamu katakan, Fei Fei? Dengar Nona Besar Fan, apa yang ada di pikiranmu itu? Fei Fei sedang sakit, dia butuh istirahat. Wu Xian mencoba membiusku. Chu Liu Feng yang menyelamatkanku. Dengan kondisiku yang seperti ini, aku takut dilihat oleh keluargaku. Jadi aku datang mencarimu. Oh, baiklah. Ayo cepat ikut aku masuk. Sudahlah, ayo kita keluar, biarkan Fei Fei istirahat selama 1 jam. Pulihkan tenaga baru diobati. Nona Besar Fan, sudah lama tidak bertemu. Iya benar. Aku masih terus memikirkan saat itu ketika kamu menyuruhnya memecatku. Wajah menyebalkanmu itu, Hei Anu, apakah kamu lapar mau makan sesuatu tidak? Jika seandainya dulu aku benar-benar dipecat, maka hari ini, siapa yang akan menolongnya? Kamu sengaja ya? Tentu saja. Kamu tahu ini rumahku. Kamu sengaja membuatku marah kan?
Jangan emosi dulu, aku hanya ingin melihat bagaimana si penasihat licik ini. Bisa-bisanya tidak menyangka Wuxian adalah orang seperti itu. Siapa yang kau sebut penasihat licik? Jangan membantah terus. Di pesta ultah kakek ini, kau sudah memaki aku berkali-kali, masa aku tidak boleh membalas? Apa aku salah bicara? Orang sepertimu, mana pantas untuk Fei Shuang kami? Ya, aku memang tidak pantas. Tapi kalau untukmu, aku lebih dari cukup. Kau bilang, Ya, mana mungkin kau pantas untukku? jangan bicara terlalu sombong ya. Ada pepatah bilang apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kalau nanti kau benar-benar menikahiku, jangan menyesal ya. Aduh, aku jadi takut sekali. Aduh, Fei, ada apa dengannya? obatnya mulai bereaksi. Biarkan dia bertahan sebentar lagi. Chu Liu Feng, aku sangat menderita, tolong aku. Apa yang terjadi? Suara Fei terdengar makin menderita. Tidak mungkin, bukankah aku sudah menutup titik nadinya? Apa mungkin obat Wuxian memicu sisa racun ulatnya? Racun ulat apa? Omong kosong? Kau pasti cuma menakut-nakutiku kan? Aku tidak punya waktu untuk bercanda. Keadaan di dalam sangat darurat, aku harus segera mengobati Fei. Kau tunggu saja di sini. Situasi di dalam sangat mendesak, aku harus segera pergi menyelamatkan Fei. Tunggu saja di sini, Hei, kau tidak sedang memanfaatkan situasi kan? Bukankah kau hanya seorang pengawal? Sejak kapan kau mengerti medis? Jika kau bicara sepatah kata lagi, selamatkan saja sahabatmu itu sendiri. Kenapa kau galak sekali? Aku hanya ingin tahu situasinya, bukan mau membuat kekacauan. Jika kau tidak percaya, kau bisa tanya Wuxian. Baiklah, kalau begitu aku tunggu di luar, beritahu aku jika ada sesuatu. Begitu baru benar. Fei. Hei, Bagaimana keadaan Fei? jangan banyak bicara, aku sedang mengobatinya. Fei, ayo rilekskan tubuhmu dan tarik napas dalam, bersiaplah menerima energiku. Aku sudah tidak sabar, cepat tusukkan. Ini dasar bajingan apa yang kau lakukan? Maaf, aku salah paham. Sudah, sekarang kondisinya sudah stabil. Dia butuh istirahat, tapi aku tidak yakin apakah racun santet ini bisa dibersihkan. Perlu diobservasi lagi. Syukurlah, terima kasih ya. Baiklah, aku mau istirahat. Jika dia bangun, segera cari aku. Ya. Fei, sudah baik kan? Ya, rasanya jauh lebih baik. Dengan aku menjaga Fei, mana mungkin ada masalah? Ya, paling-paling cuma tidak dengar peringatanku. Saat aku mengobati, tiba-tiba menerobos masuk, hampir buatku gagal. Aduh, aku salah, oke? Tapi, omong-omong, kamu seorang pengawal, kenapa bisa medis? Tentu saja karena aku di puncak Gunung Longhu adalah sosok terkenal. Sosok terkenal penjaga gerbang, seorang murid luar kan? Itu. Aku belajar sedikit medis dari kakak perguruanku, tak sangka di bawah gunung, malah jadi ahli. Kiraku kamu adalah tokoh besar Gunung Longhu. Apa tokoh besar Gunung Longhu akan jadi seperti aku? Aduh, aku agak menyesal sekarang. Dengan perguruan kalian, seorang master surgawi muda Gunung Longhu, aku masih punya tunangan. Ingatku waktu itu kamu bilang takkan pernah setuju. Benar, Yao. Orang Gunung Longhu itu aneh. Kamu harus pikir masak-masak. Aduh, apa yang kalian pikirkan? Begini ceritanya, keluargaku mengenalkanku pada seorang pasangan kencan buta. Aku harus menemuinya hari ini. Aku merasa orang gunung itu polos dan mudah ditipu. Jadi aku ingin master surgawi muda itu menjadi tameng bagiku. Sudah kuduga wanita ini tidak punya niat baik. Aku punya ide bagus. Pasti bisa membantumu mengacaukan kencan buta ini. Fei, apa ide bagusnya? Cepat katakan. Kita kan sahabat terbaik. Kencan buta yang keluarga kenalkan padamu pasti punya hubungan baik dengan keluargamu. Kau sendiri sulit menolaknya kan? Benar, justru karena hubungan kedua keluarga baik, makanya aku sulit menolak. Nah, itu dia. Apa maksudnya? Saat kencan buta nanti bawa aku bersamamu, kau tak perlu lakukan apapun biar aku yang jadi orang jahatnya. Tapi kalau begitu, jika sampai ke telinga keluargaku, citramu di mata para tetuaku akan jadi buruk. Benar juga, lalu bagaimana? Duh. Hei Yao, Ya? sejujurnya,
Bagaimana menurutmu tentang Chu Liu Feng? Dia sih lumayan tampan, tapi mulutnya itu kerjanya cuma membual saja. Kalau begitu tak ada masalah. Apa yang tak ada masalah? Saat kencan buta nanti kita berdua bawa dia bersama kita. Suruh dia diam saja, kita puji dia habis-habisan. Biar orang itu mundur saja. Itu ide bagus juga, tapi coba lihat penampilannya. Ada apa dengannya? Tampang rapi dan segar bugar. Bagus kok. Bukan itu maksudku. Lihat pakaiannya ini, orang lain pasti langsung ketahuan kan? Lalu bagaimana aku cuma bawa setelan ini saat turun gunung? Kalau begitu, ayo kita pergi belanja. Yao Yao, bagaimana menurutmu baju ini? Model baju ini sangat baru, warnanya cerah. Kalau kamu memakainya pasti terlihat sangat cantik. Nah, temani aku mencobanya. Baik, aku temani ke ruang ganti. Wah, baju ini memang bagus, sangat cocok untukmu. Terutama lihat ini, desain kerahnya ini membuat lehermu terlihat sangat jenjang. Aku juga merasa ini bagus, sangat cocok untukku. Ya, bagaimana kalau kita beli ini saja? Mumpung ada kesempatan, aku akan pilihkan satu lagi untukmu. Baiklah, aku ingin memilih satu set lagi yang berwarna ungu. Oke. Halo, halo. Dua wanita cantik. Apa kalian lupa tujuan kita keluar hari ini mau melakukan apa, memilihkan baju untukku? Kenapa kalian malah memilih duluan? Aku sudah menemani kalian 2 jam. Bukan sudah 3 jam, aku sekarang sangat lelah. Aduh, Chu Liu Feng. Lihatlah aku bagaimana bisa sampai melupakan hal ini. Sungguh minta maaf. Bagaimana kalau kamu ke ruang ganti, juga aku dan Yao Yao akan membantumu memilih baju bersama. Tidak usah, aku pergi sendiri saja. Kalau begitu boleh juga, tapi ingat ya, kali ini pilih baju untukmu anggaran $100.000, pilih sesukamu. Makin mahal makin bagus. Baiklah. Benar-benar tidak mengerti kalian wanita. Yang penting bajunya nyaman kan? Halo. Paket yang mau dikirim ada di meja itu, ambil saja sendiri ya. Aku kesini mau beli baju. Kamu mau beli? Hah, semua yang kamu pakai ini bahkan tidak sanggup beli satu kancing baju di tokoku, tahu tidak? Hei dasar wanita tua ini, bicara apa kamu? Kenapa aku tidak boleh beli baju? Siapa yang kamu panggil wanita tua? Tuan Mbak Liu, jangan marah lagi, saya akan antar Anda melihat baju. Cih. Halo Tuan, Anda juga mau lihat baju ya? Wah, sekali lihat Anda orang kaya. Aduh, beda sekali dengan orang tertentu. Mari Tuan, silakan lihat. Sikap pelayanannya itu apa, bos? Kalian tahu? Tuan, jangan marah dulu, manajer toko kami. Sangat sibuk, mungkin tidak memperhatikan situasi seperti ini. Nanti saya akan lapor padanya. Biar dia beri pelajaran pada wanita tua ini. Tuan, silakan lihat ke meja ini modelnya. Klasik, bahannya sangat nyaman, sangat cocok untuk anak muda seperti Anda. Wah, lumayan juga. Berapa harganya? $12.000. Kenapa mahal sekali? Toko kalian tidak jujur. Oh, Tuan, kemeja kami ini pakai bahan impor, biayanya memang tinggi. Kenapa tidak coba buka toko online, biar biayanya murah? Begini Tuan, posisi merek kami adalah merek mewah di toko fisik, pelanggan bisa mencoba dan mengenal merek kami, agar mendapat pengalaman belanja terbaik. Ah, saya mengerti. Tapi masih agak mahal, bisa lebih murah sikit. Sudah saya ambil ini, jangan tawar-menawar lagi, biar orang Ude ini ke pasar loak. Tuan Chen, baju ini $20.000. Saya bungkuskan ya. Tidak, saya mau sekarang untuk kencan buta nanti. Aduh, Anda sangat jeli. Kencan buta pasti langsung menang. Aduh, tidak seperti orang itu terlihat seperti orang kaya baru. Ternyata aslinya miskin sekali. Tuan Chen, saya ambilkan yang baru. Mari-mari. Tuan, apa Anda jadi beli baju ini? Yang ini tidak jadi. Tidak apa-apa, Tuan. Saat Anda butuh nanti Anda bisa datang lagi. Kamu tidak paham, saya mau yang lebih mahal. Tuan, saya mengerti. Toko kami punya pusaka toko. Desain edisi terbatas. Tapi harganya sangat mahal, Anda yakin mau coba? Pakaian ini sangat nyaman. Aku mau yang ini saja, tolong bungkuskan. Tuan, baju ini sangat mahal. Selama tak lebih $100.000 ada yang akan bayar. Baju ini harganya $500.000. Berapa? $500.000. Kupikir baju di toko ini hanya puluhan ribu dolar.
Tuan, yang Anda pakai ini edisi terbatas jadi harganya cukup tinggi. Jika anggaran Anda sekitar 100.000 dolar saya, bisa tunjukkan yang lain. Oh, tidak perlu. Aku baru ingat aku punya 10 miliar dolar toko ini. Bisa gesek kartu kan? 10 miliar dolar? Anda bercanda ya? Coba saja kalau tidak percaya. Ternyata Anda benar-benar kaya. Tetap rendah hati. Aku belanja sebanyak itu. Apa aku bisa mendapatkan kartu VIP di toko kalian ini? Tentu saja. Ayo antar aku buat kartu, nanti kalau butuh sesuatu aku akan mencarimu. Terima kasih. Ayo. Hei, apa yang terjadi? Siapa yang biarkan orang udik ini memakai pusaka toko? Siapa yang menyuruhmu memakai baju ini? Apa kau tahu berapa harganya? Aku merasa ini nyaman, jadi aku mencobanya. Mencobanya? Ya, Apa baju ini bisa dicoba sembarangan biar ku beritahu? Pilihannya 500.000 dolar bayar lunas semuanya? Atau kalau tidak kau akan masuk penjara? Tapi Tuan sudah membayarnya. Apa? Sudah bayar? Aduh, Tuan, tadi Anda belanja 100.000 dolar? Mari ku buatkan kartu anggota. bagus, segera buatkan untukku. Jika butuh sesuatu nanti aku akan memanggilmu, Tuan, jangan khawatir. Aku pasti akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Saat Anda datang lagi nanti, aku berjanji akan memberi diskon terendah. Ini tidak adil. Jelas-jelas ini tamu yang kulayani. Gadis bodoh? Jangan buat masalah. Tuan ini adalah dewa kekayaan kita. Cepat buatkan kopi untuk Tuan-tuan, tunggu sebentar ya, aku akan ambilkan kontraknya. Hei Nona, jangan pergi dulu. Siapa namamu? Nona, jangan buru-buru pergi. Siapa namamu? Tuan, Nama saya Su Xiaoqi. pergilah buatkan kopi. Tuan, ini kontrak Anda. Silakan diperiksa. Aduh, Tuan. Xiaoqi hanyalah seorang pemagang. Dia tidak tahu cara melayani Anda. Biar saya saja. Saya malah cukup menyukainya, dia sangat manis. Dan juga jujur. Aduh, Tuan. Xiaoqi memang gadis yang baik, tapi dia tidak tahu cara menangani hal-hal yang rumit. Sudahlah, jangan bahas dia lagi. Ini adalah perjanjian pendaftaran untuk menjadi anggota. Silakan Anda lihat, cukup isi nama di sini saja. Baik, Kau mempermainkanku? Tuan, ini kopi Anda. Permisi, apa ada hal lain lagi? saat akhir bulan nanti jangan lupa ambil bonusmu. Anda mengisi nama saya. Tuan, Anda melakukan ini itu melanggar peraturan kami. Aturan itu kaku, manusia itu fleksibel. Xiaoqi berhasil menutup kesepakatan ini. Manajer toko pasti akan menghargainya. Tuan, Ya, jika Anda membutuhkannya, ini adalah kontak saya. sudahlah, lebih percaya dirilah, kau juga cukup cantik. Hei Fei, kenapa buru-buru sekali? Siapa yang buatmu marah? Kamu pakai uangku untuk menipu gadis lain. Apa aku tidak boleh marah? Itu karena pesona pribadiku tahu. Pakaian yang kamu pakai ini kelihatannya sangat mahal. Sumpah demi Tuhan, baju yang kupakai ini harganya cuma 500 dolar. Kamu pikir ini mahal apa karena aku yang pakai? Hahaha. Tunggu dulu. Bahan pakaianmu ini terasa sangat mewah. Coba kulihat apa mereknya. Kok tidak ada mereknya? Kata mereka ini untuk latihan yang lain terlalu mahal bagiku. Jadi aku beli yang ini, bagaimana menurutmu? Kamu pintar juga berhemat. Tapi jangan main cewek lagi ya. Dengar tidak? Chen Fei, kamu terlalu ikut campur, apa kamu menyukaiku dan sedang cemburu? Pergi sana. Kamu itu satpamku, aku ini atasanmu. Aku peduli pada kehidupan bawahan, itu hal yang wajar. Sudah cukup. Kalian jangan terus goda-godaan di sini. Kita hampir sampai. Kalian sudah siap semua? Ayo. Halo, apa Anda Tuan Chen? 3, 2, 1. Nona Van, dari waktu janji kita, kamu telat setengah jam. Nona Van, Anda terlambat dari waktu janji kita, tepat setengah jam lamanya. Bung, berhentilah berakting. Kau paling hanya datang beberapa menit lebih awal. Siapa kau sebenarnya? Jangan bicara sembarangan. Orang sepertimu yang jarang berolahraga tubuhnya lemah. Hanya dengan sedikit gerak membuat darah bergejolak. Orang lain tak tahu, tapi aku tahu. Detak jantungmu masih belum stabil sekarang. Omong kosong. Kau boleh mengelak, tapi kulihat air di depanmu itu. Sepertinya masih berasap, pasti baru saja dipesan. Kali ini, hei,
Tebakanku pasti benar kan? Itu semua hanya asal tebak saja. Apa kau punya buktinya? Bukti. Buktinya adalah pakaian yang kau kenakan sekarang. Apa kau beli $20.000? Hei. Astaga, aku ingat sekarang. Kau si orang udik yang menawar di toko pakaian itu, pantas saja suaramu terdengar sangat akrab. Ya. Aku orang udik, tapi lebih baik daripada si bodoh. Bukan begitu. Kau menghinaku? Jangan salah paham dulu. Aku hanya berpikir, baju tanpa diskon, harganya $12.000. Tapi kau beli $20.000. Rasanya itu... Apa maksudmu? Aku ditipu wanita itu? Lihatlah, wajah dan telingamu memerah sepertinya. Baju yang kau pakai membuatmu rugi banyak uang, tapi tidak apa-apa. Dalam hidup ini, pasti ada saatnya tertipu. Lain kali harus waspada, jangan sampai tertipu lagi. Hahaha. Sudah, jangan bertengkar. Hati-hati saat keluar nanti, jangan sampai tertipu orang lagi. Hahaha. Sudah, jangan ribut. Cu Liu Feng, cukup ya sampai di sini. Hari ini kencan butaku bukan kamu. Aku tidak tahan melihatnya berlagak, benar-benar tidak tahan lagi. Makanya aku bicara untuk mengingatkan. Cu Liu Feng, hentikan itu. Bagaimanapun juga, Chen Ying tiba lebih awal dari kita. Benar sekali, bagaimanapun juga niat Tuan Chen itu baik kok. Begini saja, berapapun biayanya hari ini, aku yang akan bayar semuanya. Silakan duduk. Pelayan. Si kelihatannya mereka berdua pasangan, lihat saja caraku menjebak kalian. Tuan, apa Anda yakin memesan ini? Harganya bukan hanya agak mahal tapi mungkin tidak akan habis. Bolehkah aku melihat buku menunya dulu? Tidak perlu lihat. Ikuti saja pesanannya. Tenang saja. Ini semua makanan yang biasa aku makan di luar negeri, tidak akan terlalu mahal kok. Wah, bicara soal luar negeri, Tuan Chen pasti sudah sekolah beberapa tahun di sana kan? Tuan Chen, Anda belajar di luar negeri selama beberapa tahun kan? Benar. Demi pendidikan yang lebih baik, ayah saya, sejak saya 10 tahun sudah mengirim saya ke luar negeri. Lama tinggal di luar negeri. Memang benar wawasan di luar negeri dibandingkan di dalam negeri jauh lebih banyak. Lalu di negara mana Anda belajar? Negeri Sakura. Kenapa kau bersikap seperti ini? Ternyata kau sudah di negeri anjing yang sopan tapi picik. Belajar di sana begitu lama. Cu Liu Feng, jaga bicaramu itu. Kenapa kau ini begitu mudah sekali marah? Eseti? Kau sudah menghina tempat aku tinggal selama belasan tahun. Kau cuma belajar di negeri anjing. Bukan orang sana sampai lupa leluhurmu. Hamah? Aku sudah lama di luar negeri. Tentu lebih tahu tempat itu. Pria di sana rendah hati dan bersahaja. Wanitanya lembut dan anggun. Jauh lebih beradab darinya. Aku jadi merasa penasaran. Jika negeri anjing begitu bagus, kenapa kau pulang untuk kencan buta? Nona Fan, bukan itu maksud saya. Jangan khawatir, aku tidak salah paham. Aku minta maaf atas sikapku yang tidak sopan tadi. Lalu Tuan Chen dulu kuliah ambil jurusan apa? Saya lulusan Universitas Sakura, jurusan kedokteran, ahli berbagai teknik bedah, belajar di negeri anjing. Belajar kedokteran. Jangan-jangan kamu ikut aliran sesat. Sejujurnya, baru kemarin aku diterima di 3 rumah sakit top secara resmi, gaji miliaran. Aku ingin tanya, apa pekerjaanmu? Aku juga belajar medis. Aku tidak sekolah tinggi. Tapi pengalamanku banyak, gadis-gadis desa dan orang tua bilang aku lebih hebat dari masterku. Hahaha, tidak pernah sekolah formal, tapi berani bilang berpengalaman. Kamu benar, tapi ilmu medis seharusnya didapat dari praktik langsung, kan? Sudah kita kesini untuk makan, jangan biarkan hal ini merusak selera makan. Benar, makanan sudah datang, mari nikmati hidangannya. Makanannya sudah datang, mari kita nikmati saja dulu. Kalau begitu, demi 2 wanita cantik ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Ayo makan. Mana sashimi yang kupesan? Kenapa semua jadi masakan rumahan? Aku yang menyuruh ganti. Kau yang ganti, kau ganti pesananku? Seleranya rendah? Jangan begitu. Sashimi pesananmu itu sejak kejadian waktu itu sudah tidak aman lagi. Dangkal sekali. Hanya karena kabar burung, kau langsung membantah budaya makan seluruh negara? Apa kau tahu sashimi ini semuanya berasal dari ikan kualitas tinggi, sudah diproses dan diuji, semuanya lulus standar? Sangat aman sekali. Aduh, pemikiran negeri anjing ini sudah berakar di otakmu. Bodoh sekali. Benar-benar bodoh. Jangan begitu, aku ini sangat demokratis. Fei.
Yao, kalian suka masakan rumahan atau kalian lebih suka sashimi yang dia pesan? Aku soal sashimi memang tidak begitu paham, lebih baik masakan rumahan. Aku tidak terlalu paham soal sashimi masakan rumah, jauh lebih baik. Baiklah. Karena kalian tidak suka makanan laut, mari makan masakan rumah saja. Salahku, aku tidak seharusnya memaksakan keinginanku pada kalian. Pelayan, tolong tagihannya. Fei, ada apa denganmu? Biaya makan ini sudah melebihi anggaran saya. Kamu bercanda ya? Meski keluargamu bukan orang kaya di kota Jiang, tapi masa harga makanan bisa menyulitkan si kaya sepertimu. Tidak apa-apa. Pakai kartu saya saja. Tuan, saldo di kartu Anda sepertinya tidak cukup. Mustahil. Meski ini makanan laut terbaik dengan bahan paling premium, mana mungkin uangnya tidak cukup, apalagi ini cuma masakan rumah, kamu pasti salah. Mana mungkin tidak ada uang, mungkin Anda salah periksa. Benar apa pesanan saya semahal itu? Benar, biar saya beri contoh, lihat daging furong ini. Sebenarnya terbuat dari daging naga murni, lalu rebung salju itu tumbuh di atas nadi naga menyerap energi murni. Dan juga itu... Sudah. Jangan bicara lagi. Lalu apakah Anda punya kartu kredit yang lain? Bisa panggilkan manajer kalian. Fei. Tuan, saya manajer di sini, ada yang bisa saya bantu. Begini. Harga makanan ini sungguh terlalu mahal. Saya tak ingin teman saya merasa malu karena tagihan atau merasa tidak senang. Tuan Anda sungguh perhatian. Kami hargai kemurahan hati Anda. Tidak apa-apa. Lagi pula kebahagiaan semua adalah yang terpenting. Aduh. Sudah. Chu Liufeng, berhentilah berpura-pura punya uang atau tidak bayar saja tagihannya. Chen Ying, sikapmu sangat mengecewakan. Sudahlah, Chu Liufeng juga sudah banyak membantu kita. Jangan bicara lagi. Hadirin sekalian, berkat kemurahan hati Tuan ini, hidangan ini dia yang membayarnya untuk Anda. Astaga, lihat gayanya. Si miskin ini ingin berpura-pura kaya? Konyol sekali. Tapi bagaimana dia bisa punya uang untuk membayar? Chen Ying, sikapmu itu sangat mengecewakanku. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan Tuan ini kembali. Ini adalah Tuan Chu Liufeng. Bukan hanya tamu kehormatan kami, tapi juga restoran kami. Mitra kerjasama jangka panjang. Hei, apa kau bercanda? Kau bilang dia tamu kehormatan kalian, bahkan baju seharga $12.000 si miskin yang tak mampu beli ini, kau bilang dia tamu kehormatan kalian? Kau pasti sedang membual padaku. Tuan, tempat kami ini bukan restoran kecil. Setiap orang di hotel ini, setiap kata dan tindakan mewakili citra hotel kami. Mana mungkin kami menipu Anda? Bukankah kau belum pernah turun gunung? Bagaimana bisa kau kenal orang hotel? Oh, aku tahu sekarang. Kau ini pasti kerabatnya dia, kan? Kau kerabatnya ya? Sengaja menyebut hidangan ini sebagai harta karun untuk menipu kami, kan? Kalian tidak tahu ya? Chu Liufeng adalah murid dari puncak Gunung Longhu. Murid Gunung Longhu. Maksudmu, dia adalah ahli Tao. Benar sekali. Tuan Chu Liufeng adalah murid dari puncak Gunung Longhu. Bertugas membantu hotel kami mencari jamur Lingzi, yang hanya ada di puncak Gunung Longhu. Kali ini Tuan Chu setuju membantu hotel kami secara gratis. Mencari 3 batang. Jamur Lingzi kualitas terbaik, makanya aku setuju menggratiskan tagihannya. Chu Liufeng, ternyata selama ini kau menyembunyikan identitas aslimu. Sebenarnya tidak ada yang perlu disembunyikan. Di puncak Gunung Longhu, aku hanya seorang pesuruh hanya saja. Punya pekerjaan sampingan. Chu Liufeng, kau punya koneksi seperti itu, kenapa tidak bilang dari awal? Sengaja menjebakku ya? Hei saudara Chen Ying, kau salah paham. Awalnya kukira kau sangat kaya, jadi kubiarkan kau membayar. Agar kau bisa pamer di depan 2 wanita cantik ini. Tak disangka ya, Ci. Kau cukup pandai memikirkan orang lain ya? Tidak juga. Tuan Chu Liufeng, kebaikan dan kemurahan hati Anda akan selalu kami ingat. Berlebihan sekali. Jangan sungkan, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Apa? Wuxian buat kacau di rumah lagi. Aku akan segera pulang. Ayo. Kakek, bagaimana keadaanmu? Jangan khawatir, penyakit lamaku kambuh lagi.
Hanya saja kali ini sedikit lebih parah dari sebelumnya. Tuan Besar, kondisi Anda ini sepertinya karena emosi sesak. Fei Fei. Akhirnya kau datang juga, aku sudah lama menunggumu. Wuxian, beraninya kau muncul di hadapanku. Fei Fei. Janganlah bicara dengan emosi yang meluap saat kau nanti menjadi menantu keluarga Wu kami. Ini tidak baik, bukan begitu? Saat kau menjadi menantu keluarga Wu kami, ini tidak baik kan, benar tidak? Chu Liu Feng, habisi dia untukku. Baiklah. Hei, 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 hei. Berhenti, jangan sentuh Tuan Muda Wu. Kakek jangan emosi dulu. Fei Fei, katakan padaku, kemana saja kau beberapa hari ini? Kakek, aku sakit beberapa hari lalu. Takut kakek khawatir jadi menginap di rumah Yao Yao. Begitu dengar kabar kakek, aku langsung kembali. Fei Fei, jangan membohongiku lagi. Tuan Muda Wu sudah menceritakan semuanya. Katanya demi meningkatkan keuntungan keluarga Chen kita. Kau sampai di kantor menggodanya, benarkah itu? Dia bohong, dialah orangnya yang memberiku obat itu. Jika bukan karena Chu Liu Feng, kesucian cucumu ini pasti sudah hilang. Fei Fei, kau tidak bisa karena aku menolakmu dan jujur pada Tuan Besar. Lalu kau di depan Tuan Besar malah memfitnahku, benarkan? Kalian berdua sebenarnya siapa yang bicara jujur? Kalian siapa sebenarnya yang jujur? Sangat mudah. Hatiku bertindak jernih, bak cermin pikiranku semuanya suci. Mantra jujur ayo. Fei Fei 3 menit ke depan. Apa yang Wuxian katakan semuanya adalah kebenaran. Mana mungkin ini terjadi? Tanya saja dia di depan kakek. Wuxian, Ah, apa yang kau lakukan semalam? Di mana kau? tadi malam aku bersama 2 gadis klub malam. Bersenang-senang semalaman. Lalu sebelumnya bagaimana kau membiusku? Saat kau ke kantorku untuk tanda tangan kontrak, lalu dari ahli racun aku ambil obat perangsang. Dan kutaruh di cangkir tehmu. Apa kau tidak takut keluarga Chen akan membalasmu? Keluarga Chen sangat lemah, kenapa aku harus takut? Jika kau berhasil, apa kau benar akan menikahiku? Saat itu nasi jadi bubur. Aku akan menyebarkannya. Bahwa kau adalah seorang wanita yang tak diinginkan pria. Kau hanya bisa jadi milikku. Kau hanya bisa jadi wanitaku, dan itu sebagai kekasih gelap. Heh, Tuan Muda Besar keluarga Wu ini. Ternyata lebih bejat dari dugaanku. Ahahaha. Beraninya kau menindas Fei Fei kami. Berhenti memukulku. Berhenti. Kuberitahu kau jika kau terus memukul keluargamu akan menanggung dosa besar. Oh, mantra jujur baru saja lepas ya. Sepertinya semua yang kau katakan tadi benar. Chu Liu Feng, apa yang kau lakukan padaku? Ini namanya mantra jujur. Jurus dari puncak Gunung Longhu kami. Hebat kan? Hahaha. Gunung Longhu bagus, hebat. Apa yang kau tertawakan? Semua siasat busukmu sudah terbongkar, masih berani tertawa. Karena makin hebat Gunung Longhu, maka keluarga Wu kami kekuasaannya di kota Jiang akan makin besar. Suka main teka-teki ya. Peringatan untukmu. Mantra jujur ini dalam 1 hari jika dipakai 2 kali pada orang yang sama, orang itu akan menjadi idiot selamanya. Orang itu akan menjadi bodoh selamanya. Hei kau, tunggu sebentar. Aku juga dari Gunung Longhu. Hah? Aku tanya satu hal. Di puncak Gunung Longhu, siapa orang terhebat? Tentu saja Master Surgawi tua. Kau salah. Di generasi muda Gunung Longhu, telah muncul seorang tabib sakti yang jenius. 10 kali lebih hebat dari masternya. Dia yang hebat. Apa urusannya denganmu? Tentu saja ada keluarga Wu kami. Rela menghabiskan 70% kekayaan agar sang murid tertua tabib sakti menerimaku sebagai murid. Kapan aku pernah menerima murid? Apa? Murid tabib sakti. Ahli hebat yang luar biasa seperti itu juga menerima murid. Ini adalah kesempatan bagi keluarga Wu kami, kalian semua tidak akan bisa iri. Pak Tua, aku tanya padamu. Sekarang, apakah kau masih ingin membalas dendam untuk cucumu? Apa kau masih ingin membalas dendam untuk cucumu? Wuxian, jangan terlalu sombong. Jangan lupa, sekarang ada Nona Nalan yang memandang kami tinggi, semuanya sudah beda yang dulu. Nalan. Nalan itu bukan apa-apa dulu saat Nalan Yan ke Gunung Longhu, bahkan tidak sempat bertemu tabib sakti, sudah diusir dari sana. Chu Liu Feng, bukankah kau penjaga gerbang di Gunung Longhu? Kenapa kau bahkan tidak mengenali Nona Nalan? Setiap hari di Gunung Longhu banyak yang ingin bertemu tabib sakti. Mana mungkin aku kenal semua. Lagi pula keluarga Nalan di sana. Paling hanya kelas menengah bawah. Wajar jika aku tidak kenal. Keluarga Nalan kelas menengah bawah. Benar sekali, keluarga kaya di bawah gunung.
Di mata orang yang benar-benar kuat, mereka semua hanyalah semut. Pikirkan betapa bodohnya aku saat itu. Sia-sia melayani keluarga Nalan sekian lama menjadi seekor anjing. Kenapa aku tidak menyadari? Jalan panjang menuju puncak ini. Chu Liu Feng, tak kusangka bahwa kau juga dari Gunung Longhu. Pantas saja sebelumnya kau begitu sombong. Begini saja, 3 hari lagi keluarga Wu kami akan mengadakan pesta murid. Fei Fei, terimalah undangan ini. Nanti saat itu datanglah ke sana. Setuju jadi istriku, urusan kita sebelumnya lunas, ya? Bagaimana? Chu Liu Feng. Hehehe Tuan Muda Wu. Karena murid senior tabib sakti berencana menerimamu, maka kau juga orang dari puncak Gunung Longhu. Pesta murid ini. Aku pasti datang. Aku akan bawa Fei Fei juga tepat waktu sampai. Anda di depan murid tertua tabib sakti bicarakan hal baik tentangku. Hahaha, aku tak mau jadi pesuruh terus, bukan begitu? Baik. Pintar baca situasi. Nanti saat itu, asal kalian datang, urusanmu serahkan padaku. Masalahmu serahkan padaku. Baiklah, baik. Sudah diputuskan ya? Sampai jumpa Tuan Muda Wu. Hati-hati di jalan. Chu Liu Feng kau. Fei Fei, jika percaya padaku, pesta murid ini harus kau datangi. Akan ada kejutan. Kau pasti puas. Yao, kenapa kau juga datang? Murid utama tabib sakti Gunung Longhu datang ke kota Jiang ini adalah berita besar. Aku juga beruntung berkatmu. Tuan Muda Wu menolak 10 keluarga besar kota Jiang untuk ikut seleksi, tapi karena aku temanmu, Tuan Muda Wu mengizinkanku menyaksikan seleksi murid ini. Yao, aku tak keberatan kau datang. Kenapa kau membawanya juga? Bahkan orang kampung sepertimu bisa datang, kenapa aku tidak? Lupa memperkenalkan secara resmi, Tuan Chen Ying melepaskan tawaran gaji tinggi rumah sakit. Sekarang dia adalah kepala dokter keluarga Fan. Kedatanganku kali ini ingin bertukar ilmu medis dengan murid utama tabib sakti. Lagi pula, akan ada peluang kerjasama. Ada udang di balik batu. Apa kau ingin mencoba curi start untuk mengejar Fan Yao? Yang kau tahu, aku menjadi di keluarga Yao kepala dokter. Hanya untuk tolong sesama, tidak ada maksud lain. Lalu jika aku mengejar Fan Yao, kau tidak akan keberatan kan? Kau mengejar Fan Yao, apa hubungannya denganku? Jika kau punya kemampuan. Tuan Chen Ying, aku harus mengingatkanmu. Posisi murid utama tabib sakti jauh lebih tinggi dari bayanganmu. Benar, setelah masuk nanti jangan banyak bicara. Jika menyinggung murid utama tabib sakti, Tuan Muda Wu yang picik itu, sulit untuk dihadapi. Setinggi apapun posisinya, bagiku hanyalah seorang dokter. Sejujurnya, meski teknik medis Cina miliknya sangat hebat, dibandingkan dengan medis barat yang sistemnya matang, itu masih jauh tertinggal. Chen Ying berpendidikan elit, tahu cara menahan diri. Di antara kita semua yang paling perlu diperhatikan adalah kau. Jangan lupa dulu di pesta ultah Tuan Besar Chen, siapa yang membuat Nona Nalan marah sampai pergi meninggalkan ruangan. Jangan bicara sembarangan. Nona Nalan selalu bilang kalau Wu Xian yang memprovokasinya. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Upacaranya akan segera dimulai. Ayo kita masuk sekarang. Aduh, tunggu sebentar dulu. Perutku sakit sekali nih. Aku mau ke toilet. Apa kau menaruh sesuatu di makananku tadi? Sudah kubilang jangan makan sashimi sebanyak itu. Kepala keluarga 4 orang peserta upacara sudah tiba di sini. Aku mengerti. Hei Wu Tianyu, bukankah kau yang mengundang kami? Kenapa kau malah berlagak misterius begini? Memang aku yang mengundang, tapi kalian semua tidak tahu tata krama. Kepala keluarga Wu, aku tidak mengerti apa maksud perkataanmu. Bahkan tidak tahu cara memberi hormat. Memalukan nama kota Jiang saja. Hari ini, bertemu murid utama tabib sakti, kalian datang dengan tangan kosong. Apa perlu aku ajarkan aturannya? Wu Xian, kau sengaja cari masalah ya? Kalau begitu kami pergi saja. Hei, Fei Fei, jangan terburu-buru. Melihat wajah Wu Xian itu membuatku merasa mual. Sampai kapan kita harus menunggu? Mari kita temui murid utama tabib sakti ini. Jika kau berani merugikanku, aku takkan melepaskanmu. Tenang saja, aku takkan membiarkanmu rugi. Lagi pula jika hal itu terjadi, aku akan melindungimu. Toh tak ada yang bisa menghentikanku. Begitu baru benar. Murid utama tabib sakti tiba. Dia datang. Halo semuanya, aku murid utama tabib sakti Wang Ye. Panggil saja aku Wang Kecil. Ternyata tabib sakti benar-benar punya murid. Dia benar-benar
Sekte Jieching ketua sekte ke-32 lama tidak bertemu, bukankah sudah kukatakan takkan menjadikanmu murid kau menggunakan namaku untuk menipu orang-orang sekarang? Aku sangat menghormati Anda sama sekali tidak memakai nama Anda untuk menipu orang kekagumanku pada Anda, bagaikan aliran sungai yang tiada hentinya. Jangan karena sebuah kesalahpahaman Anda langsung menolakku dan membuatku sedih. Baiklah, kalau begitu aku punya satu tugas untukmu. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan benar-benar mempertimbangkan untuk mengangkatmu jadi murid. Kalau begitu ada tugas untukmu jika kau kerjakan dengan baik. Aku akan pertimbangkan menerimamu sebagai murid. Kakak Chu itu janjimu ya? Bukan itu. Master Anda, kenapa terus menatapnya? Aku lihat orang ini datang membawa pertanda buruk. Hah, apa? Pengawal usir Chu Liufeng keluar. Jangan diusir. Lalu bagaimana jadinya? Baiklah, begini, beri hormat besar. 3 kali padanya. Aku. Ya. Chu Liufeng ini Fei Fei, aku mengerti. Karena aku pembawa sial, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Master, lalu apa? Lalu, dalam 3 tahun jangan nikahi wanita ini. Master, lalu tunanganku dengan Chen Fei Fei. Master, soal tunangan saya dengan Chen Fei Fei. Kecuali kamu buang sial, serahkan 80% harta keluarga Wu kepada orang ini. Master, kenapa aku merasa kamu sedang menjebakku? Hei, jangan bicara sembarangan, kalian mau beri pun aku tidak mau. Hei, dengarkan dia sendiri yang tidak mau. Kalian orang keluarga Wu sangat suka melanggar aturan. Baiklah, kalau begitu upacara murid ini dibatalkan sementara. Hei, lalu kapan akan menerima murid lagi? Paling cepat 3 tahun, paling lama 10 tahun. Tunggulah. Terakhir kuberikan hadiah balasan. Sampai jumpa. Hei, Master. Hei, dia pergi begitu saja, Master. Chu Liufeng, masalah hari ini bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Tanggung jawab apa? Hari ini aku membawa Fei Fei ke sini. Ingin kamu di depan murid utama tabib sakti bicara hal baik untukku, malah menyalahkanku. Tidak benar. Kamu dari Gunung Longhu. Sebelum datang kamu sudah tahu hal seperti ini akan terjadi. Aku hanya pesuruh di puncak Gunung Longhu, mana bisa aku meramal itu? Aku hanyalah pesuruh di Gunung Longhu. Mana mungkin aku bisa meramal itu? Aku juga berpikir begitu hari ini bukan salah Chu Liufeng. Semuanya, apakah kalian tidak terlalu memuja tabib sakti itu? Hadirin sekalian, lupakan soal apakah dia hanyalah seorang penipu menurut pandanganku meski dia punya keahlian. Dia hanyalah ahli medis Cina. Apa yang medis Cina bisa medis barat milikku juga bisa melakukannya. Yang medis Cina tak bisa medis barat milikku, tetap bisa melakukannya. Chen Ying, berhentilah bicara. Yao kau memilihku jadi kepala dokter kalian? Bukankah karena percaya medis barat? Itu karena kau tak minta bayaran dan juga bisa jadi tameng kencan butaku. Chen Ying, kau terlalu percaya diri ya. Tuan Chen Ying, kau terus menghina tabib sakti. Cepat atau lambat bagi keluarga Fan akan membawa bencana besar. Demi menghindari hal itu, aku sarankan Anda pergi ke rumah sakit besar jadi dokter spesialis utama. Tempat kecil kami ini tak bisa menampung Anda. Hei Yao, jangan bicara begitu. Aku akan berubah, oke? Dengar Chen Ying, sebaiknya kau balik ke negeri anjing jadi dokter saja di sana. Lebih baik kau balik ke negeri anjing dan jadi dokter saja. Jangan menyiksa dirimu. Kalian jangan keterlaluan menindas orang. Fan Yao ini ternyata lumayan cantik juga. 3 tahun ini ku kejar dia dulu, lalu biarkan dia membantuku mendapatkan Chen Fei Fei. Nona Fan, setelah mencampakkan Chen Ying si sampah itu, apakah kau akan segera memulai hubungan yang baru? Tuan Muda Wu, apa maksud Anda dengan ini? Aduh, sebelumnya di pesta ultah Tuan Besar Chen. Nona Fan sepertinya saat aku melamar Nona Chen Fei Fei, sangat mendukung hal itu. Bukan begitu? Benar sekali lagi pula, keluarga Wu di kota Jiang adalah keluarga terbesar Fei Fei, mengikutimu tidak akan hidup menderita. Aduh, tapi menurut pandangan Master, takdirku dengan Nona Chen Fei Fei sudah berakhir. Aduh, sungguh sangat disayangkan. Seharusnya keluarga Chen bisa lewat besanan ini menjadi keluarga besar, tapi sepertinya tidak terwujud. Yao, kau cukup peduli dengan urusan keluarga Chen kami ya. Tapi ayahku sering bilang wanita harus mandiri, jangan bergantung pada pria. Bahkan wanita biasa pun harus berusaha sendiri untuk meraih kesuksesan, seperti yang kau lakukan. Tapi perjuangan wanita sangatlah melelahkan, aku tidak ingin melihat sahabatku menderita. Yao, meski aku Wu Xian bukan seorang tokoh besar, tapi aku tak akan membiarkan wanita ku cintai menderita.
Tuan Muda Wu, aku kurang paham maksudmu. Maksudku Wuxian adalah, keluarga Wu bersedia kerjasama dengan keluarga Fan. Menguasai kota Jiang bersama. Aku juga berharap Yao Yao, dengan bantuanku nanti, kariermu akan semakin sukses. Wuxian, kau tak tahu malu. Baru berhenti mengejar Chen Feifei. Sekarang mendekati Fan Yao Yao. Wuxian, kau orang baik, aku Fan Yao Yao, berterima kasih. Tapi aku cukup puas dengan keadaanku sekarang dan tak ingin mengubah apapun. Jika kau bersedia, kita masih bisa terus menjaga hubungan kerjasama, sedangkan untuk hal lainnya, biarkan mengalir saja. Yao Yao, Master hanya menyerah sementara untuk murid. 3 tahun lagi, saat Master berubah pikiran, di dalam kolam ikanku takkan ada tempat bagimu. Gadis keluarga Fan. Wuxian kami ini di kota Jiang adalah pria terbaik nomor 1. Lihatlah saat mengejar Feifei, sungguh sangat setia. Si anjing tua Wu jangan rekomendasikan Wuxian keluargamu lagi. Nona besar Fan tak tertarik. Chu Liufeng, aku sudah muak padamu. Sejak kau muncul semua urusanku mulai jadi sial. Jangan sampai ku temukan celahmu. Sekali aku dapat kesempatan menjatuhkanmu, aku pasti akan menghajarmu. Wuxian bicara seperti itu bisa membuatmu tak punya teman. Chu Liufeng, hari ini kau harus beri keluarga Wu sebuah penjelasan. Aku datang hari ini untuk menjadi perantara. Awalnya ingin Wuxian dan Chen Feifei bersama hasilnya. Sudahlah, di sini aku punya satu resep obat misterius bisa kuberikan pada keluarga Wu. Mulai sekarang jangan lagi incar keluarga Chen. Mulai sekarang jangan lagi incar keluarga Chen. Kau cuma penjaga puncak Gunung Longhu, resep obat apa yang kau punya? Biar ku beritahu. Kau pikir benda ini bisa singkirkan keluarga Wu kami? Mimpi saja. Resep obat apa ini? Dari puncak Gunung Longhu diambil dari halaman dalam sangat berkhasiat. Jika Nona Fan suka, ini cuma kertas sampah. Ambil saja untukmu. Tuan muda, tuan muda, tuan muda. Gawat tuan muda. Bukankah sudah kubilang, jangan ganggu aku, ada apa katakan. Tuan besar Fan dari keluarga Fan mengadakan pesta ulta. Mereka tiba-tiba mengeluarkan bubuk emas yang lama hilang. Lihatlah, saham keluarga Fan mereka langsung melonjak drastis. Aku takut jika begini terus keluarga Wu, kita posisinya di kota Jiang bisa terancam. Maksudmu adalah resep obat Chu Liufeng itu ternyata asli? Ya, tuan muda, aku sedang berpikir kita harus segera pergi hentikan penyebaran berita ini. Aku takut jika begini terus harga saham keluarga Wu kita akan terkena dampak yang besar. Begitu ya, aku serahkan tugas ini padamu. Siapkan mobilnya sekarang juga. Aku akan segera pergi ke pesta ultah keluarga Fan untuk mengambil resep obat itu. Jangan tuan muda, tolong tunggu sebentar. Benda yang satu ini sekarang ada di tangan nona muda kaya keluarga Fan, yaitu Fan Yao Yao. Sulit bagi kita mendapatkannya. Ada di tangan Fan Yao Yao ya? Maka aku punya cara untuk mengambilnya. Tuan muda, di tangan kita kartu as kita. Masih belum cukup? Hadiah dari master itu. Sebelum dia pergi, di mana hadiahnya? Bawakan padaku sekarang, aku segera ke pesta ultah keluarga Fan. Baik. Tunggu aku ya. Yao Yao, tak sia-sia aku menyayangimu. Tak sangka selembar kertas bisa memberi keluarga Fan masa depan yang tak terbatas. Kakek aku juga tidak menyangka ini hanyalah sebuah tindakan yang tak disengaja. Kakek Fan, pahlawan terbesarnya adalah tetaplah Chu Liufeng. Dialah yang membawa obat turun dari atas gunung. Benar sekali anak muda. Apa yang kau inginkan? Pewaris keluarga Wu, Wuxian telah tiba. Pewaris keluarga Wu, Wuxian tiba. Pesta ultah Tuan Besar Fan mana mungkin aku lewatkan. Kupikir Tuan Muda Wu sedang sangat sibuk jadi tidak ingin mengganggu. Fan Yao Yao adalah wanita yang ku kejar. Kakeknya berulang tahun. Mana mungkin aku absen. Sudahlah Wuxian, aku sangat mengenalmu. Kau pasti sudah tahu soal bubuk emas itu. Baiklah. Karena kalian sudah tahu, tak perlu bersandiwara lagi. Aku menuntut keluarga Fan, kembalikan resep obat milik keluarga Wu padaku. Tuan Muda Wu, dulu kau sendiri yang bilang tak butuh kertas rongsok ini. Aku memang bilang tak butuh kertas itu, tapi resep di dalamnya adalah hak milikku. Chu Liufeng memberinya padaku. Wuxian, kau sungguh tidak tahu malu. Bagaimana jika Yao Yao menolak? Jangan salahkan aku jika kasar. Sekarang aku perintahkan serahkan resep obat itu. Tuan Muda Wu, ini milik keluarga Fan. Atas dasar apa aku berikan? Hanya karena margaku Wu? Cukup. Wuxian,
Jangan kau pikir sebagai Tuan Muda Wu bisa bertindak sesukamu. Tuan Besar Fan, saran saya bersikaplah sopan. Kalau tidak maka... Ini adalah... Sejauh yang aku tahu Tuan Besar Fan akhir-akhir ini, kesehatan Anda kurang baik. Anda terus mencari sebuah cara untuk panjang umur, bukankah aku benar? Wu Xian. Mengintip privasi orang lain itulah gaya keluarga Wu. Kau orang yang takut mati, jangan menceramahiku. Kau kenal ini? Pil pemulih. Benar. Ini adalah sebutir pil pemulih untuk panjang umur selama 10 tahun. Hanya tabib sakti yang bisa membuatnya kemunculannya kembali. Akan membuat gempar. Tak ada kabar baru soal munculnya pil dewa. Murid utama tabib sakti. Meski tak menjadikanku murid, tapi sebelum dia pergi, memberiku pil pemulih ini. Ini imbalan keluarga Wu. Usai serahkan 70% harta. Tuan Muda Wu, karena kau membawa pilnya, apa kau mau memberikannya padaku? Pilnya, bisa ku berikan padamu, tapi aku ingin lihat. Apa yang Tuan Besar berikan demi mendapatkan pil ini? Tuan Muda Wu berikan padaku. Semua aset keluarga Fan dan pendapatan 10 tahun akan kuberikan semuanya padamu. Tuan Besar. Hah? Anda kurang tulus. Apa maksudmu? Jika Anda benar-benar ingin panjang umur, berikan saja resep obat pohon uang itu. Dan juga, biarkan cucu kesayanganmu untuk tawarkan diri padaku. Wu Xian, apa kau benar-benar berpikir satu pil di tanganmu itu bisa mendapatkan semua ini? Kakek, bener kan? Kakek, jangan-jangan Anda... Yao. Orang tuamu meninggal lebih awal aku yang membesarkanmu sendiri. Jika aku bisa dapat pil ini, aku bisa hidup 10 tahun lagi. 10 tahun. Saat itu tiba, kau dan Tuan Muda Wu menikah punya anak. Aku akan bantu mengasuhnya kau. Bagaimana menurutmu? Tuan Besar Fan. Jika aku menikahi cucumu, tahun depan aku akan memberimu cicit. Baiklah. Kakek, tak kusangka kau seperti ini, ternyata kau sangatlah egois. Baru hari ini, aku menyadari wajah aslimu yang nyata. Lancang, kau keturunan keluarga Fan harus pikirkan tetua keluarga Fan. Kalian putuskan begitu saja masa depan Yao. Atas dasar apa? Fei kau wanita keluarga Chen, kusarankan kau jangan coba goyahkan pikiran Yao. Atau aku dan Tuan Muda Wu takkan ampuni keluarga Chen. Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Beraninya kau bertanya apa yang kutertawakan. Kau dan Fan Cheng'an, kalian berdua tidak perlu riasan. Hanyalah badut. Apa yang kau tahu? Apa kau tahu pil pemulih betapa berharganya itu? Aku akui, pil pemulih ini sangat berharga, bahkan jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, menghabiskan seluruh energiku paling banyak dalam 10 hari, hanya bisa membuat satu. Kau membuat pil pemulih. Apa kau sudah gila? Kau pikir kau ini tabib sakti? Benar, aku adalah dari puncak Gunung Longhu di bawah asuhan Master Surgawi Tua yang muncul sekali dalam 1000 tahun sang tabib sakti. Kau adalah tabib sakti dari Gunung Longhu? Ya. Lalu tabib sakti, apakah kau membawa pil pemulih? Keluarkan beberapa dan tunjukkan pada kami. Sayang sekali. Kebetulan aku membawa 2 hari ini. Liu Feng, pilmu ini ukurannya kecil, warnanya juga hitam, bahkan aroma pil pemulih pun tak ada. Beraninya kamu bilang bahwa ini adalah pil pemulih. Chu Liu Feng, coba lihat dirimu sendiri, coklat malt di tanganmu itu sudah hampir meleleh. Chu Liu Feng, apakah obat ini palsu? Chu Liu Feng, aku tahu niatmu itu baik, tapi di saat seperti ini janganlah menambah kekacauan. Ini untukmu. Apa maksudnya? Chu Liu Feng, kamu pikir ini tempat apa? Bercandamu sudah keterlaluan. Aku tidak sedang bercanda. Obat pil milikku ini benar-benar bisa membuat kakekmu hidup 10 tahun lagi. Tapi dia sepertinya tak layak makan. Maksudmu adalah obat ini benar-benar manjur. Apa kau masih tak percaya medisku? Ayo cobalah. Yao, cobalah dulu sendiri. Itu lebih baik daripada kakekmu bermitra dengan orang seperti Wu Xian. Baiklah, aku akan percaya padamu, aku akan coba. Bagaimana kabarmu, Yao? Pil ini sepertinya sangat manjur. Aku merasa seluruh tubuhku bertenaga. Energiku sepertinya lebih melimpah. Punyamu itu pil pemulih. Lalu punyaku ini apa? Coba saja sendiri biar tahu. Tuan Muda Wu,
Ah, perutku sakit. Ada apa ini? Pil ini adalah tiruan Wang Ye yang dibuat diam-diam. Pil pemulih ini, jika ada sedikit saja sebuah kesalahan, maka akan menjadi racun. Apa katamu? Setelah memakannya, kau pasti mati dalam 3 tahun. Chu Liu Feng, punyamu ini. Pil ini, kelihatannya Pil pemulih yang asli, menyatukan semua sari obat menjadi satu. Warnanya sehitam tinta khasiatnya, takkan hilang mana mungkin ada aromanya. Yao pil di tanganmu itu bisakah berikan pada kakek? Pil milikku. Pil milikku, Fan Yao Yao, apa kau lupa bagaimana dia padamu tadi? Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Tuan Besar Fan, apakah Anda menginginkan pil di tanganku ini? Tabib Sakti Chu, selama Anda memberikan pil itu padaku, aku akan melakukan apapun. Baik, aku takkan memaksamu berbuat sulit mulai hari ini. Lepaskan posisi kepala keluarga Fan, biarkan Fan Yao Yao menjabat, setuju? Apa? Demi pil ini, bahkan orang terdekatmu sendiri tega kau lepaskan. Tuan Besar Anda benar-benar sudah pikun. Aku bukan manusia, aku ini binatang. Aku bukan manusia. Tabib Sakti Chu, pil itu bisakah kau berikan padaku? Pilnya akhirnya aku mendapatkannya, aku bisa hidup abadi, aku bisa hidup abadi, aku bisa hidup abadi. Baiklah, jangan makan sembarangan lagi. Chu Liu Feng, sekarang saatnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang harus kujelaskan? Mengapa kau menyembunyikan identitasmu sendiri dan juga mengapa kau mau membantuku? Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu dan juga kenapa kamu mau membantuku? Kalau itu, tanya saja pada sahabat baikmu. Chu Liu Feng kau. Fei Fei, jangan mengalihkan pembicaraan. Katakan apa lagi yang kau sembunyikan? Ah, itu Yao sebenarnya. Sejak awal aku tahu Chu Liu Feng adalah tunangan kamu. Apa? Yang bertunangan denganku dulu adalah tabib sakti dari Gunung Longhu. Bukan alasan aku tak memberitahumu adalah karena aku ingin menyelidikinya dulu. Apakah dia pria brengsek? Soal dia tabib sakti, aku sama sepertimu juga baru saja mengetahuinya. Tadinya ingin jadi orang biasa saat bersamamu. Tapi malah berakhir dengan menjauh, tak perlu akting lagi. Aku tabib sakti Gunung Longhu, aku mengaku sekarang. Tak sangka akhirnya identitasku terbongkar juga. Garis takdir ya. Jangan sombong di depanku. Kita kan sudah tanda tangan kontrak selama 3 tahun. Sebelum kontraknya berakhir, kau tetaplah pengawal aku. Tabib sakti jadi pengawalku. Siapa yang akan percaya? Katakan Chu Liu Feng, apa yang kau pikirkan? Apa maksudmu? Karena kau adalah tunanganku, apa kau mau menikahiku? Bukankah kau bilang, jika aku ingin menikahimu, kau akan patahkan kakiku? Itu kan masa lalu. Kejadian hari ini membuatku merasa bahwa kau layak untuk dipercayai. Jadi, jika kau mau menikahiku, aku akan langsung setuju. Aku bertindak, hanya mengikuti prinsipku. Aku mengerti. Sepertinya kau dan Fei Fei punya perasaan tulus. Aku jadi pengganggu. Bukan. Astaga, buru-buru sekali, siapa yang menelepon? Halo. Gawat tabib sakti Chu, kakekku hampir mati. Siapkan mobil sekarang, aku akan segera ke negeri Ye. Chu Liu Feng, ada apa-apa, ada urusan mendesak. Nalan Yan, aku sudah berjanji sebelumnya untuk mengobati kakeknya. Sekarang kakeknya membutuhkanku. Kalau begitu cepatlah pergi. Nona Nalan adalah orang mulia bagi keluarga kami. Kamu harus membantu mereka. Kalau begitu, terima kasih atas pengertian kalian berdua. Sampai jumpa 3 hari lagi. Chu Liu Feng, dalam 3 hari ini kamu harus memikirkan baik-baik. Posisi aku dan Yao di dalam hatimu. Berkat tabib sakti Chu, jika tidak kakekku sekarang mungkin sudah tiada. Ini adalah karma yang kau tanam sendiri. Jika kau tidak pergi ke kota Jiang, kau takkan bertemu denganku tanpa bertemu denganku. Hal ini takkan terjadi. Bisa dibilang Tuan Besar Nalan banyak berbuat baik sehingga mendapat berkah. Dan aku diutus untuk mengobatinya. Tabib sakti Chu terlalu rendah hati. Hanya saja, kakek sekarang kondisinya belum stabil. Aku ingin tahu apakah Anda bisa tinggal beberapa hari lagi. Katakan apa yang ada di hatimu. Tabib sakti Chu, di rumahku sudah disiapkan beberapa setel pakaian. Apakah Anda mau melihatnya? Kalau begitu dengan senang hati saya terima.
Hei Chu Liu Feng, coba tebak sekarang di mana kedua si cantik ini. Bagaimana, para cantik? Sekarang, kalian berdua jatuh ke tanganku. Wuxian, lihat apa yang kau lakukan. Cepat lepaskan mereka berdua. Apa katamu? Lepaskan mereka. Mangsa sudah di depan mata, kau pikir aku akan melepaskannya? Mereka wanita tabib sakti. Jika kau menyentuh mereka, kita tak akan sanggup melawannya. Aku hanya punya 3 tahun sebelum aku mati, aku harus menikmatinya sepuasnya. Kau benar-benar tidak berguna. Tidakkah kau mengerti jika tabib sakti membantu nyawamu bisa diselamatkan? Hahaha. Aku tunduk padanya, benarkah? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah memohon padanya. Gila, kau benar-benar gila. Aku akan lapor polisi, bersiaplah menyerahkan diri. Ayo sekarang tinggal kita bertiga kan? Kamu kenapa kamu sampai secepat ini? 2 hari lalu aku sudah menduga kamu akan buat masalah. Jadi aku pulang semalaman. Wahai dua cantik, kenapa kalian panggil aku keluar? Untuk apa ya? Tentu saja untuk menjawab sebelum kau pergi ke negeri Ye, pertanyaan yang belum kau jawab. Chu Liu Feng, katakan saja sejujurnya, aku hargai keputusanmu, berikan kami satu jawaban siapa yang kau pilih. Karena sudah bicara sejauh ini, maka aku terpaksa tidak memilih siapapun. Chu Liu Feng, kamu curang lagi. Aduh, 5 saudari ini punya ajal menungguku untuk menyelamatkannya. Mati saja kau. Cantik, ampuni aku.